Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Wahyuni dengan NIM Handal 422016. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus searah. Sudah tahu apa itu arus searah? Arus searah adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik energi potensialnya lebih rendah. Arus searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber arus listrik ke ujung negatifnya. Pengamatan-pengamatan terbaru mengemukakan bahwa sebenarnya arus searah merupakan arus negatif atau elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang tanpa itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ini adalah contoh gambar tentang rangkaian DC sederhana. Tegangannya E, arusnya I, dan hambatannya R. Sebagian besar rangkaian DC pada akhirnya dapat diringkas menjadi 3 komponen utama, yaitu sumber tegangan, satu set konduktor, dan resistensi. Hal ini menunjukkan di dalam diagram skematik gambar tersebut tegangan atau sumber elektromagnetic field disebut E, arus dalam konduktor disebut I, hambatannya disebut R. Satuan standar untuk komponen ini adalah volt, ampere, dan ohm. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar setiap sekon. Aliran muatan itu disebabkan oleh adanya beda potensial di antara dua ujung penghantar. Secara matematis, banyaknya sedikitnya arus yang mengalir itu menghasilkan suatu besaran yang disebut kuat arus listrik. Dan kuat arus listrik dirumuskan sebagai berikut. Adapun rumusnya yaitu I sama dengan Q per T, yang dimana I sama dengan kuat arus listrik atau ampere, Q sama dengan muatan listrik atau coulomb, T sama dengan waktu atau sekon. Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian adalah ampermeter atau multimeter. Besarnya kuat arus yang terukur menggunakan ampermeter bisa ditentukan dengan persamaan berikut. Kuat arus terukur sama dengan skala yang dipilih per skala terbesar pada layar dikali dengan nilai yang ditunjukkan alat. Berdasarkan gambar di samping, nilai yang ditunjukkan alat atau ampere adalah 30, skala yang dimaksimal yaitu 5 ampere, dan skala terbesar pada layar adalah 100. Dengan demikian, besarnya kuat arus yang terukur adalah sebagai berikut. Kuat arus terukur sama dengan 5 per 100 dikali 30 sama dengan 1,5 ampere. Oleh karena itu, pada rangkaian listrik arus searah, polarisasinya tetap, maka berlaku hukum Ohm. Seorang ilmuwan asal Jerman, George Simon Ohm, berhasil merumuskan hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan pada suatu rangkaian. Menurut Ohm, besarnya tegangan pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan kuatnya arus yang ditimbulkan. Semakin besar tegangan, semakin besar kuat arusnya. Secara matematis, hukum Ohm dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan F per R, di mana I adalah kuat arus listrik atau ampere, F sama dengan tegangan listrik atau volt, R sama dengan hambatan listrik atau ohm. Hukum Kirchhoff dirumuskan oleh seorang ilmuwan asal Jerman, yaitu Gustav Kirchhoff. Secara umum, hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, hukum Kirchhoff 1, dan kedua, hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk rangkaian sama dengan jumlah kuat arus yang keluar rangkaian. Perhatikan ilustrasi berikut. Gambar di samping menunjukkan adanya dua arah kuat arus, yaitu arus yang masuk titik percabangan yang ditandai panah warna merah dan keluar titik percabangan panah berwarna hitam. Jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar sama dengan 5A. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa di dalam rangkaian tertutup tidak terjadi perubahan beda potensial. Artinya, perubahan pada beda potensial sama dengan 0. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0, di mana sigma E adalah jumlah elektron gerak gaya listrik, dengan sigma IR sama dengan jumlah penurunan tegangan atau volt, I sama dengan kuat arus atau ampere, R sama dengan hambatan. Energi dan daya listrik. Yang pertama yaitu energi listrik. Energi listrik adalah kemampuan untuk melakukan usaha dalam kelistrikan. Contohnya, kipas angin bisa menyala karena adanya energi listrik. Secara matematis, energi listrik dirumuskan sebagai berikut, di mana W sama dengan energi listrik atau joule, T sama dengan waktu atau sekon, R sama dengan hambatan atau ohm, V
sama dengan tegangan listrik atau volt, dan I sama dengan kuat arus listrik atau ampere. Yang kedua yaitu daya listrik. Daya listrik adalah besarnya energi listrik tiap detik. Besarnya daya listrik yang terdapat di setiap perangkat elektronik berbeda-beda. Misalnya, rice cooker membutuhkan daya 350 watt untuk mematangkan nasi. Artinya, untuk setiap detik energi yang dibutuhkan oleh rice cooker adalah 350 joule. Secara matematis, daya listrik dirumuskan sebagai berikut, yang dimana P sama dengan daya listrik atau watt, energi listrik sama dengan joule, dan T sama dengan waktu atau elektronik atau listrik yang proses penyusunan rangkaiannya dilakukan dengan menggunakan cara berurutan. Komponen yang ada di dalam rangkaian tersebut disusun dengan satu jalur. Oleh sebab itu, seluruh komponen yang ada di dalamnya dapat dialiri oleh arus listrik. Yang kedua yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian komponen listrik yang disusun secara berjajar sehingga membentuk cabang di antara sumber arus listrik. Pada rangkaian paralel, arus yang mengalir pada setiap cabang berbeda sedangkan potensialnya sama. Gambar pertama yaitu rangkaian seri dengan rumusnya arus sama dengan I sama dengan I1 sama dengan I2 dan I3, sedangkan rumus tegangannya yaitu F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3, dan rumus hambatannya yaitu R sama dengan R1 tambah R2 dan R3. Dan selanjutnya gambar kedua yaitu paralel dengan rumus arusnya yaitu I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, sedangkan rumus tegangannya yaitu F sama dengan F1 sama dengan F2 dan F3, dan hambatannya yaitu 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3.